Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas ruang lingkup geografi. Nah, teman-teman pasti sudah sering ya mendengar kata geografi. Nah, geografi itu bahasannya sangat luas. Jadi tidak hanya membahas tentang peta dan gunung saja ya. Nah, jadi geografi itu adalah ilmu yang mempelajari fenomena di permukaan bumi dan bagaimana fenomena itu berhubungan dengan kehidupan manusia. Jadi geografi itu tidak hanya memotret apa saja yang ada di bumi, tapi bagaimana manusia itu berinteraksi dengan lingkungannya, seperti itu. Misalnya interaksi antar manusia dengan alam. Misalnya alamnya itu mengalami curah hujan yang tinggi, kemudian sungainya meluap. Manusianya itu misalnya membuang sampah sembarangan dan membuat saluran air itu tertutup. Hasilnya akan mengakibatkan banjir. Itu contoh tersebut itu termasuk bagian dari kajian geografi. Nah, ruang lingkup menurut Roach Mulcahy bahwasannya ruang lingkup ini adalah persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi, interaksi manusia dengan lingkungan fisiknya, kemudian kajian terhadap kerangka regional dan analisis wilayah. Nah, untuk ruang lingkup geografi ini mencakup 4 ya. Yang pertama ada geografi fisik. Nah, geografi fisik ini mempelajari gejala-gejala fisik yang terjadi di permukaan bumi. Contohnya gejala fisik yang dimaksud itu seperti bentuk, iklim, dan gejala-gejala lain yang terjadi di atmosfer, antroposfer, hidrosfer, biosfer, dan litosfer. Geofisik, fisik itu kan berarti benda nyata ya, sesuatu yang bisa dilihat, dipegang, diraba. Nah, contohnya itu seperti batu, tanah, air, pohon, hewan, dan juga manusia. Nah, lanjut. Yang kedua ada geografi sosial. Geografi sosial itu kan asal katanya socius ya, yang mengandung makna bersama. Artinya manusia itu tidak bisa sendiri, tapi harus bersama dengan orang lain. Artinya harus berkaitan dengan orang lain. Pada ruang lingkup geografi sosial pada geografi itu diartikan sebagai kajian yang meliputi perilaku manusia, baik individu ataupun kelompok masyarakat. Contohnya seperti orang yang menebang pohon untuk bahan rumah. Nah, itu ada tidak kaitannya dengan orang lain? Ada, karena nanti kayu yang dihasilkan itu bisa dipakai buat membangun rumah, buat bikin jembatan juga bisa. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari geografi sosial. Kemudian yang ketiga yaitu ada geografi regional. Geografi regional ini mempelajari fenomena geosfer suatu wilayah secara mendalam dan komprehensif, baik secara fisik maupun sosial. Ini menganalisis peristiwa geografi di suatu wilayah. Kalau geografi regional ini kata kuncinya adalah mempelajari suatu wilayah secara mendalam. Apa saja yang dipelajari? Semua peristiwa geografi yang terjadi secara fisiknya, berarti kita mempelajari tentang karakteristik alamnya, potensi sumber daya alamnya, kemudian kebencananya itu seperti apa. Kalau sosialnya berarti berkaitan dengan aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Geografi regional ini meliputi kajian tentang kota, desa, negara maju, negara berkembang, dan negara miskin, dan lain-lain. Jadi geografi regional ini membahas tentang wilayah secara mendalam. Nah, kemudian yang keempat itu ada geografi teknis. Geografi teknis ini mempelajari cara memvisualisasikan dan menganalisis data dan informasi geografis dalam bentuk peta, diagram, foto udara, dan citra inderaja atau interpretasi penginderaan jauh. Ini berkaitan dengan pemanfaatan teknologi terkini.
Nah, kata kunci dari geografi teknis ini adalah mempelajari tentang pemanfaatan teknologi terkini. Contohnya, pemanfaatan dalam pembuatan peta, pembuatan foto udara, citra satelit, dan salah satu hasilnya itu yang terkenal adalah Google Maps. Nah, itu salah satu hasil dari adanya geografi teknis. Nah, karena luasnya kajian geografi, muncullah cabang-cabang khusus seperti yang pertama ada geomorfologi, yaitu mempelajari bentuk permukaan bumi, misalnya pegunungan, lembah, pantai, serta proses pembentukannya. Kemudian yang kedua ada klimatologi. Nah, ini mempelajari tentang iklim dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti suhu, kelembapan, dan angin. Contohnya, mengapa daerah pegunungan seperti Malina itu terasa lebih sejuk dibandingkan kota Makassar, meskipun sama-sama berada di Sulawesi Selatan. Nah, kemudian yang ketiga ada biogeografi. Nah, ini mempelajari persebaran tumbuhan dan hewan di berbagai wilayah. Contohnya, mengapa pohon bakau itu tumbuh di pantai bukan di pegunungan, seperti itu. Kemudian yang keempat ada geografi tanah. Ini mempelajari tentang jenis tanah, kesuburannya, dan persebarannya di permukaan bumi. Kemudian yang kelima itu ada geografi penduduk. Ini mempelajari tentang jumlah, persebaran, dan kepadatan penduduk. Contohnya, mengapa kota besar seperti Jakarta padat sekali dan di Kalimantan penduduknya itu kurang. Nah, yang keenam ada kartografi. Ilmu ini mempelajari tentang proses pembuatan peta atau pemetaan. Kemudian yang ketujuh ada penginderaan jauh. Itu ilmu yang mempelajari teknik mendapatkan informasi dari jarak jauh tanpa kontak langsung. Contohnya citra satelit untuk memantau misalnya banjir. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Irmayani undur diri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.